Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada malam harinya, di halaman istana kerajaan Ling, Lin Tian berbaring sambil memandangi langit malam yang begitu cerah. Itu terlihat jelas, Lin Tian sedang menikmati momennya, karena dia dapat tidur-tiduran tanpa memikirkan semua hal yang dia jalani selama ini. Tidak lama setelah itu, Ling Xuer muncul dan melihat ke arah pria yang penuh dengan senyum memandangi langit, serta menikmati angin malam di sana. "Oh, kamu datang?" tanya Lin Tian mengalihkan pandangannya ke arah Ling Xuer. Ling Xuer mengangguk, dan duduk di samping Lin Tian yang berbaring itu. Dengan tenangnya, dia juga melepas cadar yang menutup wajahnya. "Bagaimana dengan ibumu?" tanya Lin Tian. "Ibu terlalu bahagia denganmu, karena sampai sekarang, dia masih mengobrol dengan ayahku," jawab Ling Xuer dengan senyum indah yang jelas di wajahnya. Melihat senyumannya itu, ini membuat Lin Tian tergoda akan senyuman wanitanya ini. Sejujurnya, selama ini hanya Mu Xuanyin dan Ling Xuer sajalah yang dapat membuat hatinya melembut, selain keluarga yang selama ini merawatnya. "Oh, karena kita punya waktu, aku ingin memberitahumu sesuatu," ucap Lin Tian dengan tersenyum, tapi wajahnya sedikit gugup. "Apa itu? Kelihatannya kamu sedikit gugup," tanya Ling Xuer. Lin Tian menghela nafas, lalu dia mulai menceritakan tentang Lin Ru'er yang dia angkat sebagai anaknya. Dia juga menceritakan, kenapa dia bisa menerima Lin Ru'er sebagai anaknya. Dan dia juga menceritakan tentang pengalaman yang terjadi, sejak dia naik ke dunia dewa kepada Ling Xuer dengan wajah tenang. Tetapi ada beberapa hal yang disembunyikan Lin Tian kepada wanitanya ini, seperti halnya bagaimana desa Suma hancur, dan juga bagaimana pengalaman buruknya yang dia lalui sebelum bertemu dengan Ling Xuer. Sebagai wanita, Ling Xuer mengerti kalau ada beberapa hal yang disembunyikan oleh Lin Tian terhadapnya. Dia tidak menanyakan mengapa, tapi dengan tersenyum, dia terus mendengarkan cerita Lin Tian. Apalagi setelah dia tahu kalau Lin Tian menerima seorang anak perempuan, Ling Xuer ingin tahu sifat anak angkat Lin Tian. Itu karena, anak angkat Lin Tian bisa dibilang anaknya juga. "Lalu, kenapa sekarang Ru'er ada di Kekaisaran Api?" tanya Ling Xuer dengan sedikit aneh. Aku menitipkannya kepada Bibi Longzian, karena aku merasa akan terlalu kesepian jika dia terus di dalam kalung," jawab Lin Tian tenang. Tetapi di wajahnya, dia sangat merindukan anak angkatnya tersebut. "Kapan kita akan menjemputnya?" tanya Ling Xuer dengan serius. Karena bagaimanapun juga, dia bisa dianggap sebagai ibu Lin Ru'er juga. Jadi, meskipun dia masih muda, itu tidak masalah jika dia mengangkat seorang anak. Dan juga sebagai seorang wanita, Ling Xuer juga harus bisa mengerti dengan perasaan dan sifat laki-lakinya sendiri. "Tenang saja, aku yakin saat aku mengadakan lelang nanti, maka Bibi dan saudari Xiaomi akan membawanya ke sini," ucap Lin Tian sambil tersenyum. Sebenarnya, dia juga telah mengirimkan pesan bahwa, dia akan mengadakan lelang di kerajaan Ling kepada Kaisar Api, dan meminta Kaisar Api untuk membawa Lin Ru'er ke sini. Kaisar Api juga telah setuju dengan hal itu, tapi dia ingin berpesan nanti setelah Lin Ru'er dewasa, dia ingin agar Ru'er bisa berlatih bersamanya. Tentu saja Lin Tian tidak menolaknya, karena yakin kalau Kaisar Api sudah melihat potensi Lin Ru'er juga. Karena Lin Tian menganggap Xiao Yan sebagai pamannya juga, jadi tidak ada salahnya jika seorang paman mengajarkan keponakannya. Baiklah, jika dia kembali, biarkan aku yang merawatnya di sini. Pasti ayah dan ibu juga akan senang memiliki cucu perempuan, ucap Ling Xuer dengan lembut. Lin Tian mengangguk setuju, dia kemudian duduk dan merangkul Ling Xuer ke dalam pelukannya.
Andai saja kita bisa menikmati waktu seperti ini untuk waktu yang lama, ucap Lin Tian dengan sedih. Apalagi kalau ada saudarimu di sini, itu pasti akan lebih menyenangkan, tambah Ling Suer dengan lembut. Lin Tian yang mendengar itu pun juga tersenyum, akhirnya muda-mudi itu saling berpelukan sambil memandangi langit malam yang indah. Terkadang akan ada pelayan yang lewat, dan melihat dua orang yang berpelukan itu. Karena tidak ingin mengganggu keduanya yang sedang bucin, para pelayan itu pun langsung pergi dan melarang siapapun untuk mendekat ke halaman itu. Beberapa jam kemudian, "Oh iya, bayi kecil di mana ya? Kenapa dia belum kembali?" tanya Lin Tian dengan bingung. Aku lupa, ucap Ling Suer yang baru sadar akan keberadaan bayi kecil. Melihat Ling Suer kaget, Lin Tian tidak dapat untuk tidak bertanya kepada wanitanya itu. Ling Suer segera memberitahukannya, kalau dia telah menghukum bayi kecil di dalam kamar sejak kemarin. Dan dia belum melepaskan bayi kecil sampai sekarang, karena dia lupa akan keberadaan bayi kecil. Lin Tian yang mendengar hal itu pun tertawa terbahak-bahak, setelah dia tahu apa yang terjadi kepada saudara ketiganya tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa, kalau Mu Suanyin memberitahu siapa yang membuat dia dan Ling Suer bisa melakukan hal tersebut. Aku tidak menyangka, kalau wanitaku ini bisa melakukan hal kejam seperti itu juga, ucap Lin Tian sambil menggoda. Itu bukan aku, saudarimu yang memberitahuku, dan dia juga memberi aku jimat agar bayi kecil tidak bisa kabur, balas Ling Suer dengan malu. Lin Tian sudah tahu, kalau itu pasti jimat yang dia berikan dulu kepada para wanita, dan itu hanya untuk menangkap bayi kecil yang membuat masalah bersama Bing Zhao. Iya, anggap saja itu sebagai hukuman untuk bayi kecil agar dia kapok, walaupun dia tidak akan pernah kapok, ucap Lin Tian sambil tersenyum lembut. Akhirnya, kedua orang itu pergi ke kamar untuk melepaskan bayi kecil. Itu karena, Ling Suer merasa itu sudah cukup untuk membuat bayi kecil dalam jera beberapa waktu ini. Tolong, Meong. Bayi kecil dengan lemah mencoba untuk berbicara, dan dia benar-benar sudah kelelahan akibat kucing-kucing betina ini. Pintu kamar segera terbuka, lalu bayi kecil melihat Lin Tian dan Ling Suer masuk. Melihat kedua orang itu, bayi kecil dengan cepat berdiri dengan 4 kakinya, dan memohon agar dia segera lepaskan. Apakah kamu sudah menyesal? Tanya Ling Suer dengan wajah serius, dan cadarnya sudah dipakai lagi. Lin Tian hanya terdiam di belakang Ling Suer sambil menahan tawanya, ketika dia melihat bayi kecil yang seperti kucing kurus yang belum pernah diberikan makan selama 1 bulan. Kakak ipar, aku menyesal, aku tidak akan mengulanginya lagi, balas bayi kecil yang memohon kepada Ling Suer. Akhirnya Ling Suer melepaskan bayi kecil, dan setelah bebas serta jimat yang dipasang di tubuhnya menghilang, bayi kecil merasakan tenaganya telah pulih kembali. Kegembiraan di matanya sangat jelas terlihat, dan Lin Tian bisa merasakan, kalau besok pasti akan ada beberapa orang yang akan menderita beberapa kerugian oleh bayi kecil. Karena dia sudah tahu, kalau kucing palsu ini akan beraksi di saat dia merasakan stres seperti sekarang. Melihat betapa menyedihkannya tampang bayi kecil saat dimarahi oleh Ling Suer, Lin Tian hampir tertawa dengan keras. Tetapi untung saja, dia bisa menahannya. Jika kamu berani mengulangi lagi perbuatanmu itu, bukan hanya 10 kucing betina saja yang aku bawa, mungkin aku akan memasukkanmu ke dalam kandang harimau betina, ucap Ling Suer dengan tatapan serius. Mendengar hal itu, bayi kecil merinding sambil membayangkan kalau dia sampai dikurung bersama harimau betina. Kemungkinan besarnya, dia pasti akan kering atau mungkin tercabik-cabik meski tubuhnya kuat. Keringat dingin pun menetes di seluruh tubuh bayi kecil, bahkan dia tidak pernah menyangka kalau Ling Suer akan benar-benar menghukumnya. Sial, aku tidak boleh meremehkan dua kakak iparku ini, ucap bayi kecil dalam hati kecilnya.
Di saat bayi kecil yang masih terdiam, dari kalung Lin Tian 3 cahaya segera keluar, dan 3 cahaya itu membentuk manusia, serta ada singa kecil yang sedang berbaring di kepala wanita cantik. Mereka adalah Lin Long, Lin Feng'er, Lin Gui, dan Lin Qi yang masih berwujud kilin. Melihat 3 orang dan 1 singa itu, Ling Xuer menjadi kaget. Bahkan saat dia menatap wanita yang ada di belakang pemuda yang tampan, dia merasa kagum akan kecantikannya. Ada apa? Tumben sekali kalian keluar secara bersamaan. Tanya Lin Tian dengan bingung, sambil melihat ketiga saudaranya itu yang jarang menunjukkan diri mereka. Karena mereka lebih suka memilih berlatih, jika Lin Tian tidak dalam bahaya yang serius. Kakak, kami ingin pergi keluar untuk sementara waktu, ucap Lin Long. Oh, baiklah, tapi sebelum itu, kalian harus berkenalan dulu dengan kakak ipar kalian, ucap Lin Tian. Mendengar itu, ketiganya saling memandang. Lalu, mereka melihat ada Ling Xuer yang sedang berdiri di belakang Lin Tian. Kemudian saat mereka melihat bayi kecil yang kurus dan hampir tak ada daging menurut mereka, itu membuat keempatnya menjadi sangat penasaran. Apalagi Lin Qi, dialah yang pertama kali melihat bayi kecil dengan bentuk sekurus itu. Ketiganya tidak memperdulikan bayi kecil, lalu mereka maju dan memperkenalkan diri mereka satu persatu kepada Ling Xuer. Ling Xuer yang mengetahui bahwa ketiganya adalah saudara Lin Tian, dia mengangguk dan dengan lembut mengobrol dengan mereka bertiga. Di saat Lin Qi terbang dan jatuh di tangan Ling Xuer, itu membuat dia tersenyum lembut. Bahkan dia merasa seperti memiliki beberapa saudara yang sangat baik, dan hanya bayi kecil yang hampir jatuh ketika melihat betapa bahagianya mereka saat berbicara. Sial, kenapa mereka bisa mengobrol seperti itu? Sedangkan aku sangat menyedihkan seperti ini, ucap bayi kecil dengan wajah kusam. Jadi kakak ipar baru saja menghukum bayi kecil? Tanya Lin Long dengan kaget. Ling Xuer mengangguk, dan dia memang sengaja menghukum bayi kecil setelah menerima surat dari Mu Xuanyin. Mu Xuanyin yang memberitahu dirinya, kalau apa yang terjadi pada waktu itu karena ulah bayi kecil. Setelah mendengar hal itu, Lin Long dan Lin Gui memberi jempol kepada bayi kecil. Bukannya mereka bangga, tapi mereka berdua merasa kalau bayi kecil memang hebat dalam membuat masalah, dan itu adalah hal yang menurut mereka tidak bisa mereka lakukan. Mereka juga mengakui kalau bayi kecil dalam keadaan serius, pikirannya akan sama pintarnya dengan Lin Tian. Bahkan jika bayi kecil sedang serius atau marah, kekejamnya mungkin akan lebih kejam dari Lin Tian. Hanya Feng'er yang menatap bayi kecil dengan marah, lalu dia mendekat ke arah bayi kecil, dan mulai mengingatkan dia agar tidak membuat masalah di saat mereka pergi. Bayi kecil malang yang baru selamat dari amarah Ling Xuer, sekarang dia dimarahi oleh Feng'er agar tidak membuat masalah lagi. Wajah bayi kecil pun hanya bisa pasrah, dan dia mulai memainkan kartu asnya, yaitu wajah polos dan tidak bersalah sebagai kucing putih kecil yang imut. Ling Xuer yang melihat wajah polos dan sedih bayi kecil itu hampir saja masuk ke dalam perangkapnya, dan untungnya Feng'er tidak terlambat mengingatkan dirinya. Lin Gui, Lin Long, dan Lin Tian, mereka saling memandang. Mereka berpikir, mungkin kalau bayi kecil ini adalah biang keonaran. Mereka yakin setelah hari ini, besoknya dia akan membuat masalah untuk orang lain lagi. Di pagi harinya, apakah kalian yakin akan pergi? Tanya Lin Tian yang berada di luar pintu istana kerajaan Ling. Iya kak, kami memiliki tempat untuk bisa meningkatkan kekuatan kami kembali seperti masa lalu, balas Lin Long. Mendengar jawaban Lin Long, Lin Tian hanya menghela nafas. Dia memang tidak dapat menghentikan keempat saudaranya untuk pergi, karena mereka ingin secepatnya mengembalikan kekuatan mereka. Kakak, kami tidak seperti saudara ketiga, yang dapat dengan santai berlatih di sepanjang tidurnya, ucap Lin Gui dengan tersenyum.
Karena di antara mereka, hanya bayi kecillah yang bisa dibilang yang terkuat sekarang ini. Karena bayi kecil yang terlihat nakal di antara mereka, tapi sesungguhnya dialah yang paling rajin berlatih. Karena setiap dia melangkah, dan bahkan ketika dia berlari, tubuhnya akan terus menghisap energi yang ada di sekitarnya. Itu bisa dibilang, bayi kecil tidak perlu melakukan hal seperti yang mereka lakukan. Iya Kak, kami tahu kalau suatu saat nanti, Kakak pasti akan ke alam langit. Jadi untuk itu, kami akan mencoba yang terbaik untuk kembali ke kekuatan puncak kami, ucap Lin Feng-er dengan serius. Oh, kalau begitu, ambillah ini. Ucap Lin Tian sambil melemparkan beberapa botol pil dan beberapa jimat. Ketiganya mengambil semua barang yang ada di depan mereka itu, dan mereka tahu kalau kakak tertuanya sangat cemas dengan mereka. Itu sudah jelas, Lin Tian sebenarnya tidak ingin mereka pergi. Tetapi karena Lin Tian tahu mereka sangat ingin mengembalikan kekuatan mereka, maka dari itu Lin Tian mau membiarkan mereka. Lin Qi akan pergi bersamaku. Karena dia memiliki elemen yang sama sepertiku, dan aku memiliki tempat bagus untuknya, ucap Feng-er kepada Lin Tian. Qi kecil dengan senang menggerakkan kakinya, itu adalah pertanda kalau dia ingin meyakinkan Lin Tian. Saat dia kembali, dia akan menjadi lebih kuat dan akan bisa bertarung bersama Lin Tian. Lin Tian yang mengerti apa yang dikatakan si kecil itu, dia segera mengangguk. Tidak lama setelah mereka mengobrol, ketiganya terbang dan menghilang di langit tanpa ada yang mengetahui kehadiran mereka. Lin Tian dan Ling Xuer yang melihat mereka pergi, tentu saja ada bayi kecil di sana juga. Bayi kecil, aku merasa aneh dengan dirimu. Kenapa kamu bisa memiliki istri yang cantik, dan juga tegas seperti Feng-er? Sedangkan kan kelakuanmu seperti kucing berandalan saja, apakah kamu telah memberikan Feng-er pil cinta? Tanya Ling Xuer sambil menatap bayi kecil dengan wajah aneh. Bayi kecil yang mendengar hal itu hampir jatuh. Kakak ipar, dulunya aku adalah pria yang sangat tampan dan juga kuat. Tentu saja Feng-er beruntung mendapatkan aku, karena dulu banyak dewi-dewi cantik yang mengejar aku. Akan tetapi, aku menolak mereka semua, jawab bayi kecil dengan bangga. Cih, kamu juga sudah 10 kali dulu ditolak oleh Feng-er bukan? Jika bukan karena melihat keseriusanmu, mungkin Feng-er tidak akan menjadi istrimu sampai sekarang, balas Lin Tian dengan wajah mengejek bayi kecil. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.